Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada channel Perpemilu. Alhamdulillah hari ini saya bersama rekan saya Wasekjen Amri Piliang LPK KPK. Di sebelah kiri saya, gimana kabarnya Bung Amri? Alhamdulillah baik, Kang Jeng. Hari ini puasa? Alhamdulillah baru buka puasa kita. Baru buka puasa. Oke, saya juga memperkenalkan sebelah kanan saya ini. Beliau adalah Humas Perpemilu. Apa kabar Bang Ali? Alhamdulillah baik, Kang Jeng. Baik ya. Oke, di sini kami ingin berbincang-bincang bersama Amri Piliang selaku Wasekjen LPK KPK. Nah, tentu kita sudah mengenal sosok seorang Amri Piliang ini. Selain beliau adalah NGO dan beliau juga seorang advokat yang sudah ibaratnya itu kemana-mana membantu baik TNI ataupun P3MI, dan juga beliau juga tetap kritis untuk bagaimana proses penempatan pekerja migran Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, mungkin saya akan coba untuk menyenggol Bung Amri apa pandangannya dia dengan saat ini terjadi revisi undang-undang, terus banyak hal-hal penempatan yang harus kita bahas. Bung Amri, nah ini kan kita melihat saat ini terjadi revisi undang-undang dengan berpindahnya Kemenaker KP2MI. Apa harapannya Bung Amri selaku Wasekjen LPK KPK ke depan bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Pak Kang Jeng selaku Ketua Perpemilu Asosiasi P3MI. Jadi mengenai revisi undang-undang, tentunya ini adalah implementasi daripada penguatan BP2MI yang sebelumnya, sehingga ditingkatkan menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tentunya harapan kita semua agar tata kelola penempatan pekerja migran yang selama ini carut marut, ya, tumpang tindih, terjadi dualisme, insya Allah dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran semua akan berakhir, ya, dualisme tersebut, dan dapat ditata dengan baik dengan kebijakan-kebijakan secara teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga dapat diberikan perlindungan yang maksimal kepada para pekerja migran Indonesia dengan peningkatan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi para pelaku penempatan, sehingga proses penempatan secara prosedural itu menjadi primadona bagi para pekerja migran kita, sehingga mereka lebih memilih jalur prosedural daripada jalur non prosedural yang minim perlindungan dan rentan terhadap eksploitasi di luar negeri. Tentunya perlindungan tersebut yang kami harapkan kepada sahabat-sahabat PMI diberikan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Semoga harapan kita semua dapat tercapai. Tentunya kita selaku NGO, lembaga pengawasan, sangat mendukung program yang akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, dan kita siap mengawal segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia demi terciptanya pekerja migran Indonesia yang bermartabat. Demikian sementara dari kami kembalikan kepada Pak. Saya melihat tadi bahwa dari NGO LPK KPK ini tetap mengawal dalam program-program pemerintah, khususnya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, ini kan ada hal-hal yang menarik saat ini, yang sangat viral. Saya melihat di salah satu grup itu Bung Amri sangat aktif ya memberi masukan atau memberi kritik-kritikan
baik terhadap P3MI, baik juga terhadap pejabat. Nah, ini sesuatu yang positif karena tanpa ada yang mengkritik ini akan terlena semua. Nah, sekarang yang kita melihat saat ini adalah yang sangat krusial. Baru-baru ini bahwa kepala kepala P2MI yaitu Bapak Mas Karding baru-baru ini kan menghadap Presiden. Nah, itu tersiar di media bahwa ada desakan ya kan saat ini agar penempatan Timur Tengah itu segera untuk dibuka. Nah, bagaimana pandangan Bung Amri selaku LSM LPKKBK? Apa tanggapannya? Ya, tentunya sebagaimana saya sebutkan tadi, kami selaku NGO sangat mendukung rencana pembukaan kembali penempatan pekerja migran ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, ya, karena tidak pun dibuka, mereka akan tetap menempuh jalur berbagai macam cara untuk sampai ke negara tujuan. Oleh karena itu, mereka yang menggunakan sekarang jalur non prosedural itu tidak terdata dan tidak tercatat di mana mereka, bagaimana keadaan mereka. Nah, dengan adanya dibukanya kembali penempatan ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, maka diharapkan ke depan itu akan lebih baik. Semua para pekerja migran yang berangkat ke Arab Saudi itu tercatat dan terdata. Tujuannya itu, ya kan? Dan hak-haknya terlindungi. Jadi standar gajinya, ada perjanjian kerjanya, berangkatnya juga ada asuransi perlindungannya. Kemudian selama bekerja di sana ada pendampingannya. Nah, setelah dia bekerja juga masih diberikan perlindungan. Inilah ya, bentuk keseriusan pemerintah untuk melindungi para pekerja migran Indonesia agar lebih bermartabat dan membawa, bisa jadi menjadi duta bagi bangsa Indonesia di negara penempatan. Ibu Amri ini secara tidak langsung bahwa mendukung untuk dibukanya ke Timur Tengah. Oh iya, kita harus mendukung. Ya, apa yang kita lihat bahwa baru-baru Pak Menteri kan berstatement di media bahwa beliau mengatakan ada 25.000 yang ke Timur Tengah setahun yang berangkat secara melawan hukum non prosedural. Nah, tentu harus ada solusi untuk warga negara Indonesia ini agar tidak bekerja secara melawan hukum. Nah, ada nggak kiat-kiat dari LSM juga mungkin sudah membuat satu kajian ataupun mempunyai pikiran-pikiran cara untuk mencegah. Nah, sekarang ini kan sudah terjadi nih. Nah, ini bagaimana yang belum berangkat secara melawan hukum, ada nggak kiat-kiat untuk mencegah agar warga negara Indonesia ini tidak berangkat secara ilegal? Apakah ada sanksi-sanksi hukum bahwa yang berangkat ini secara ilegal? Nah, selama ini kan tidak ada, jadi tidak ada efek jerah. Gimana sarannya untuk pada pemerintah? Jadi untuk mencegah terjadinya pemberangkatan non prosedural, tentunya harus diawali dengan penguatan peran pemerintah desa. Itu adalah amanat daripada pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, di mana peran pemerintah desa itu harus dimaksimalkan, sehingga paling tidak ada surat edaran daripada Menteri Desa untuk mensosialisasikan peluang kerja dan kesempatan kerja kepada masyarakatnya di pedesaan melalui proses yang resmi dan prosedural. Karena selama ini peran pasal 42 peran pemerintah desa bisa dikatakan tidak berjalan. Kami harapkan dengan adanya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, peran pemerintah desa ini dapat dimaksimalkan sehingga lebih selektif menjaring para pekerja migran dan menghindari para calo yang selama ini bergentayangan membuat para pekerja migran ini tertipu dengan iming-iming gaji besar dan lain sebagainya. Ternyata penempatan itu job ordernya tidak ada, perusahaannya tidak jelas. Maka diharapkan dengan adanya sistem yang terintegrasi dari
Sisko PPMI dengan Sisko yang ada di pemerintah desa dapat diintegrasikan untuk memutus mata rantai para calo yang selama ini merugikan para pekerja migran kita. Nah, tentunya para pekerja migran kita ini diharapkan yang sudah berangkat ke negara penempatan sebelum revisi undang-undang tentunya diharapkan bisa dilakukan repatriasi ya, atau ada pemutihan di negara penempatan sehingga yang overstay yang tidak lengkap dokumen dapat diputihkan ya melalui lobi-lobi bilateral dengan negara penempatan. Itu Kanjeng. Oke, tadi kita menarik suatu kesimpulan bahwa tadi ada disampaikan oleh Bu Amri sendiri, bagaimana untuk melakukan pencegahan sejak sini. Tadi beliau menyarankan harus diperkuat dari tingkat desa. Jadi tentu peran kepala desa sangat dibutuhkan agar warga negara Indonesia itu tidak dengan mudah bekerja secara melawan hukum ke luar negeri. Itu bentuk perlindungan ataupun bentuk pencegahan kan. Itu yang tadi disampaikan. Tapi di sini mungkin humas dari Perpebindo mungkin sedikit bisa memberi masukan ataupun edukasi kepada masyarakat bagaimana pandangan dari humas Perpebindo dengan akan dibukanya Timur Tengah, tetapi apa yang kita dapat saat ini masih tertunda. Sedangkan Bapak Presiden sendiri sudah mendukung untuk dibuka. Gimana pandangannya? Terima kasih Kanjeng sudah diberikan waktu untuk bicara mengatasnamakan asosiasi kami. Perpindo sangat mendukung sekali program dari pemerintahan kita melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terkait dibuka kembali penempatan pekerja migran domestik ke Arab Saudi, dan kami secara internal sudah membicarakan bagaimana proses-proses itu harus didukung sepenuhnya. Kami berharap proses ini secepatnya ditandatangani oleh kementerian, karena Kemenlu juga ya. Oke. MOU itu. Intinya dari pemerintah, karena dari kami sudah lama sekali menunggu sekian belas tahun. Teman-teman pengusaha pekerja migran penempatan ke Arab Saudi ini tidak menempatkan ke kerja migran sebagaimana yang dimaksudkan tadi. Nah, harapannya sangat besar sekali. Semoga dari Kementerian Pekerja Migran dan juga Kementerian Luar Negeri segera merealisasikan proses perjanjian penempatan dengan pemerintah Arab Saudi. Demikian dari kami. Tapi kan ada rencana bahwa gaji akan dinaikkan 1.500 US. 1.500 rial. Nah, itu kan diantara satu juga MOU yang akan dibuat oleh pihak Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Nah, itu kan dari salah satu sisi perlindungan ya, menaikkan gaji. Gimana pandangan? Apakah itu minimal itu sudah mencukupi 1.500? Untuk start awal sudah sangat mencukupi, karena kalau dikonverter ke rupiah itu sudah berada di atas 6 juta rupiah per bulan itu. Nah, nanti dengan kita terus menempatkan pekerja migran yang sudah terlatih, tentunya akan ada negosiasi ulang. Bahwasanya bukan hanya 1.500 rial per bulan, tapi bisa menaik menjadi 1.600, 1.700, bahkan kalau bisa sampai dengan 2.000 rial per bulan. Wah, keren. Ya, tapi harus diimbangi dengan kualitas dari pekerja migran yang kita tempatkan. Nah, ini kan kemarin statementnya Bapak Menteri. Iya. Bagaimana ini peran ketiga ini? Bahwa pemerintah di tahun 2025 bahwa ingin menempatkan 425.000 pekerja migran Indonesia dan ingin mentargetkan 500 triliun devisa per tahun. Nah, apakah PT GMI sanggup tidak untuk wacana pemerintah? Dan seandainya itu sanggup, apa yang menjadi hambatan seorang PT GMI pelaku proses penempatan? Ada hambatan enggak? Nah,
apa yang harus dipermudah oleh pemerintah sendiri untuk mendukung program pemerintah ini? Punya kiat-kiat nggak untuk itu dari P3MI biasanya? Dari P3MI kami berharap proses-proses di daerah seperti pembuatan ID dan segala macamnya itu dipermudah. Jangan ada lagi birokrasi yang harus seperti ini, harus seperti itu kan gitu. Banyak-banyak meja maksudnya Betul. diseranakan. Iya maksudnya. gitu. Karena kami merasakan dengan proses yang berbelit dan rumit itu sangat menghambat sekali. Berarti tidak mungkin bisa 425.000 ya? Regulasi aja sudah menghambat. Betul. Yang diinginkan apa kepada pemerintah? Semuanya diberikan proses yang lancar. Nah, contohnya apa? Contohnya proses pembuatan ID kalau perlu tidak harus melalui Disnaker Kabupaten Kota. Berarti ID nasional Iya, maksudnya. betul. Artinya ID itu di mana P3MI Perprimus Mili itu bisa untuk melakukan ID kan? Betul. Jadi tidak harus orang misalnya orang Manado ada PT-nya di Semarang terus ada dibawa ke Manado, nggak begitu kan? Yes, betul. Jadi kalau orang Manado domisili di Semarang, walaupun KTP-nya di Manado, dimungkinkan untuk membuat ID cukup di Semarang. Karena di Semarang juga ada dinas BP3MI Berarti sebagai itu harus difungsikan. harus maksudnya. difungsikan. Oh, jadi ini adalah saran dari memang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Bang Ini selaku Mas. Artinya BP3MI itu difungsikan untuk bisa melakukan pembuatan ID di situ maksudnya. Yes. Nah, coba disarankan kepada Menteri. Ya, kami minta kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, proses-proses yang selama ini menghambat kami di lapangan, seperti proses pembuatan ID asal TKI itu dibuat secara nasional. Di mana kalau WFI Berarti itu formal informal itu ya. ya formal dan informal. Kami jujur aja sangat iri dengan proses penempatan PMI mandiri, di mana ada PMI mandiri tidak harus dan tidak wajib proses pembuatan ID-nya itu wajib kembali lagi ke daerah asal. Cukup dibuatkan ID-nya di mana BP3MI mereka berproses. Nah, ini juga harus dilakukan kepada proses PMI yang ditempatkan oleh perusahaan pekerja migran Indonesia seperti kami ini. Sehingga proses target 425.000 per tahun itu bisa tercapai. Kalau tadi di antara satunya, berarti ID itu dianggap menjadi satu hambatan yang besar terhadap P3MI ya. Yes, betul. Nah, kan kita melihat ada beberapa Kepnaker bahwa untuk membuat ID ataupun menandatangani PP itu harus pihak keluarga, suami atau orang tua hadir. Nah, itu menjadi hambatan atau enggak? Kan ada yang melaksanakan itu, ada yang tidak. Nah, sebaiknya bagaimana pandangan Halili selaku P3MI? Pandangan saya, jadi semua pernyataan dan surat persetujuan dari ahli waris ataupun keluarga itu penting, tapi dihadirkan pihak keluarga penting. Tidak wajib juga dihadirkan. Cukup mereka menandatangani di atas materai dan suratnya jelas di atas materai 10.000 itu menurut saya sudah lebih dari cukup. Karena kalau terjadi apa-apa, misalkan di belakang hari dengan surat tersebut dari pihak dinas sudah bisa meminta pertanggungjawaban dari keluarga CPMI terkait surat-surat izin yang sudah diberikan kan itu kan gitu ya. Jadi kan bahwa sekarang kan negara kita kan sudah maju menggunakan sistem online. Ya, untuk apa dari pihak keluarga untuk membuat ID ataupun keterangan PP harus dihadirkan? Nah, itu juga menghambat suatu proses penempatan untuk warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Nah, jadi apa harapan Halili selaku P3MI kepada Bapak Menteri dan Presiden kita? Apa harapannya kepada itu? Harapannya semua proses yang menghambat, terutama ya balik lagi ke proses awal sampai dengan akhir itu dipermudah. Yang paling kami rasakan di lapangan itu adalah proses pembuatan ID itu lagi kan. Kalau SIP 2MI ada masalah? Kalau untuk SIP 2MI udah nggak ada masalah karena kita bisa mengajukan secara online. Kalaupun ada masalah yang timbul seperti ketidakcocokan data, itu cukup kita hanya mengklarifikasi ke BP2MI terdekat, itu bisa kita selesaikan dengan paling lama waktunya 3 sampai dengan 7 hari kerja itu selesai.
Tapi yang paling penting adalah proses pembuatan ID itu, karena itu menyangkut kecepatan dari proses penempatan itu sendiri. Oke, jadi saya melihat dari pandangan yang bisa kita petik dari Bung Amri sendiri, tentu yang menjadi persoalan kita kan adalah satu, menurut pernyataan Bapak Menteri bahwa ada 4,3 juta warga negara Indonesia yang bermasalah, yang bekerja ke luar negeri, yang melawan hukum. Nah, tadi Bung Amri sempat menyampaikan bahwa untuk mencegah dan memberi perlindungan itu diperkuat dari desa. Nah, tentu nanti regulasi ini yang bisa melakukan itu tentu pemerintah sendiri, terutama Kementerian Desa. Dan tadi saya melihat dari pelaku penempatan P3MI, Bung Halili mengatakan bahwa agar proses ini terjadi percepatan, ID itu dipermudah. Jadi setiap warga negara Indonesia dimanapun berada itu bisa melaksanakan ID. ID itu adalah kegunaannya untuk mencatat di mana keberadaannya P3MI tersebut. Nah, mungkin ada dua yang bisa kita petik tadi. Yang kedua, dari narasumber sebelah kiri dan sebelah kanan, agar untuk penempatan Timur Tengah segera untuk bisa dilaksanakan dan dibuka kembali, itulah salah satu yang bisa untuk pencegahan warga negara Indonesia yang bermasalah yang akan bekerja ke Timur Tengah khususnya. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan, apa yang dari narasumber yang sangat luar biasa ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.